Selamat pagi Bapak Ibu yang berbahagia. Terima kasih atas kehadirannya, sudah memberikan waktunya bagi kami untuk melakukan aksi nyata kami di modul 1.4, yaitu tentang diseminasi budaya positif yang mungkin boleh kita terapkan kepada peserta didik kita. Jadi di sini kami berempat bergabung untuk mensosialisasikan bagaimana diseminasi budaya positif bisa kita lakukan kepada murid. Nah, saya mau memperkenalkan dulu kami berempat di sini. Nah, kami dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 Kota Batam. Yang pertama ada Bapak dari ujung, ada Bapak Trisno. Kemudian ada Ibu Anggreni Oktari di sebelah kanan saya. Kemudian saya sendiri, Ibu Berliana Siombing, dan yang di sebelah kiri saya Bapak Ahmad Jaini. Nah, di sini kami berbagi poin-poin yang mau kami jelaskan pada hari ini atau yang mau kami share. Sebenarnya di sini konsepnya kami mau sharing aja Bapak Ibu, supaya kita boleh sama-sama barangkali nanti kita sebagai guru boleh kita terapkan di kelas kita masing-masing. Jadi tidak hanya kami rasakan kami sebagai calon guru penggerak, tapi Bapak Ibu juga yang bukan bagian dari guru penggerak juga bisa melakukan nanti di dalam kelas. Itu tujuan kami untuk berbagi seminar kecil-kecilan ini. Nah, yang pertama topiknya itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Itu nanti dibawakan oleh Ibu Anggreni Oktari. Nah, topik yang kedua itu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Itu akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Jaini. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Itu akan dibawakan oleh saya sendiri, Ibu Berliana Siombing. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia juga akan saya bawakan nantinya. Dan untuk topik yang kelima dan yang keenam itu tentang restitusi. Yang pertama tentang 5 posisi kontrol, dan yang kedua restitusi tentang segitiga restitusi. Itu ada 2 topik, nanti akan dibawakan oleh Bapak Trisno. Oke, baik. Sebelum memulai, kami katanya mau ice breaking dulu Bapak Ibu. Ice breakingnya dibawakan oleh Bapak Trisno. Silakan Bapak Trisno. Baik, terima kasih Bu Berliana. Baik teman-teman, ya sebelum kita memulai kegiatan, supaya semangat ya kita ice breaking dulu. Pada teman-teman bisa berdiri ya, mohon berdiri. Bapak Ibu CPP juga ya, kita ice breaking kecil-kecilan aja. Ngetes konsentrasi, ya konsentrasi. Siapa yang tidak konsentrasi nggak dapat nasi bungkus. Baik, kalau ada perintah tepuk, baru Bapak Ibu tepuk. Kalau tidak ada kata perintah tepuk, jangan ditepuk. Kira-kira paham kan? Paham. Kalau tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, oke, tepuk 4, keempat. ini kayaknya Udah konsentrasi. pesertanya yang kita wah, ya. Terlalu konsentrasi. Konsentrasinya. Baik. Tepuk 2. Masih ada yang salah, kita belum siap-siap kalau masih ada yang salah ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. 2. Oh, ya. Ya, demikianlah sedikit dari saya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ke Bu moderator. Baik, di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Di pertanyaan pemantik ini kita akan jawab setuju atau tidak setuju. Nanti dari pertanyaan pemantik ini
Jawabannya kita simpan untuk sementara dan akan kita temukan setelah kami menjabarkan pemahaman kami tentang yang 6 poin yang sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Oke, tidak setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Oke, setuju. Berarti yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju? Oke, setuju. Berarti dari ketiga pertanyaan ini ada satu jawaban yang tidak setuju dan 2 jawaban setuju. Pertanyaan pertama kita tidak setuju, yang kedua dan yang ketiga kita setuju. Sepakat ya? Baiklah, nanti dari penjabaran pemahaman kami dari ke-6 poin ini Bapak Ibu, kita akan temukan jawabannya. Apakah jawaban dari pertanyaan pemantik yang kami berikan ini setuju dan tidak setujunya kita sudah tepat atau belum? Nah, untuk itu kami akan lanjut ke materi yang pertama yang topiknya adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang akan dibawakan oleh Ibu Anggraini Oktari. Dipersilakan Ibu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dan di sini saya membutuhkan satu orang dari rekan yang bisa menemani saya di depan. Baik, Bapak Ibu, siapa yang kira-kira bisa maju ke depan? Bisa, boleh. Boleh dipanggil aja satu. Boleh satu orang ke depan? Boleh, Bu Nisa. Oke, Bu Nisa, minta tolong maju ke depan ya, Bu Nisa. Ada kertas ya? Nah, di sini saya mempunyai satu buah, anggap ini satu buah barang berharga, ya. Yang nanti di sini akan saya pegang. Jadi Ibu Nisa boleh meminta ini dari saya. Saya sudah buat di sini. Saya pegang ini dan bagaimana Bu Nisa meminta ini dari saya. Oke, sekarang boleh Bu Nisa membujuk saya ataukah memaksa saya. Ini tergantung bagaimana Bu Nisa ingin mendapatkan benda yang ada di dalam genggaman tangan saya ini, ya. Oke, silakan Bu Nisa. Buri, ini boleh nggak minta yang ada di tangan Bu ini? Gimana ya Bu ya? Saya tak maulah memberikan ini ke Bu Nisa. Kenapa? Bagilah. Karena ini punya saya tak mau orang memakai ini. Saya lagi butuh loh Bu. Tapi saya juga butuh ini Bu Nisa. Kalau gitu gantian. Gantian. Hari ini, besok saya kasih lagi sama Ibu. Oh, tidak bisa Ibu Nisa. Kenapa Ibu kok pelit kali sama saya? Karena ini sangat berharga loh Bu Nisa. Kalau saya berikan ke Bu Nisa, jadi saya bagaimana? Ya, karena itu kita gantian. Karena saya perlu, Ibu perlu, gantian. Bolehlah, kan teman. Emang Bu Nisa mau pakai ini untuk apa? Karena pengen aja. Oh, jadi saya tak maulah Bu Nisa. Saya takut ini barang jadi rusak nanti kalau saya kasih ke Bu Nisa. Enggak, akan saya jaga sebaik-baik mungkin. Ya. Saya tidak mau. Ini sangat berharga Bu Nisa. Kalau saya kasihkan ke Bu Nisa, bisa-bisa nanti saya tidak bisa melakukan apa yang saya mau lagi kalau saya kasih ini ke Bu Nisa. Kalau gitu, Oke, saya tidak mau.
Saya tidak mau Bu Ayolah, Nisa, Bu. saya tidak Ayolah. mau. Ini punya Ibu, saya Bu ayolah. Nisa. Ibu, Apapun yang Bu Nisa ayolah, Bu. ini Saya kan, mau. saya tidak Saya mau mau. memberikan. Ayo Ibu, Ya, saya mau. saya tidak mau Bu Nisa. Apapun mau, yang saya Bu mau. Nisa kasih ke saya tidak mau memberikan ini. Saya mau ini, saya butuh kali. Tapi saya tidak mau. Tapi saya tidak mau Bu Nisa. Oke? Oke. Oke. Baik. Baik, silakan Bu Nisa duduk dulu. Terima kasih ya Bu Nisa. Dah, jadi dari tindakan yang saya lakukan tadi, walaupun Ibu Nisa meminta dengan sekuat tenaga, memaksa saya, mendorong saya untuk memberikan apa yang saya punya, saya tetap berada di pendirian saya sendiri, ya. Karena saya tahu apapun yang saya berikan, apapun yang tidak saya berikan, itu tergantung kontrol diri kita sendiri. Jadi sebaiknya kita tidak bisa memaksakan apapun kepada orang lain. Dah, jadi di sini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Kalau kita ibaratkan kepada murid, di sini guru mengontrol murid, ya. Dan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi walaupun kita dipaksa, ataupun kita dirayu atau dibujuk, kalau itu tetap pendirian kita, itu adalah disiplin kita dari dalam diri kita. Jadi apapun yang kita lakukan itu sebenarnya tergantung dengan kontrol diri kita masing-masing. Kalau saya mengetahui mungkin alasan, misalnya contoh tindakan yang tadi, saya mau memberikan itu tergantung kontrol saya. Tetapi saya tidak mau memberikan karena di dalam kontrol atau disiplin diri saya sendiri, saya percaya bahwa itu punya saya, tidak bisa orang memakainya. Jadi sebenarnya di sini apapun yang dilakukan orang lain untuk memaksa, membujuk kita, seharusnya kita mempunyai pendirian karena kitalah yang mengontrol diri kita masing-masing. Jadi ilusi seperti inilah yang bisa kita terapkan kepada murid kita. Apakah kita bisa memasukkan pemahaman kita kepada murid? Ini ibaratkan ilusi yang terjadi tadi. Apakah murid ini mau menerimanya kalau dia meyakini kita ataukah tidak? Jadi sebenarnya kita mempunyai kontrol diri kita masing-masing. Oke, next. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi sebenarnya siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol itu? Itu adalah diri atau pribadi orang itu sendiri. Apakah dia mau dikontrol oleh orang lain atau dia mendengar kata hatinya sendiri? Jadi di sini stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon yang dilakukan oleh Ibu Nisa tadi. Tetapi kalau di dalam teori kontrol itu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia atau tentang kejadian pada saat itu. Dan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus respon. Ini ibaratkan ada anak mendorong temannya. Itu kan sebenarnya perilaku buruk ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau dari teori kontrol ini, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi apa sebenarnya tujuan kamu mendorong temanmu itu? Mungkin dia mendorong ada sesuatu yang akan menimpanya, sementara kita melihat itu hanya perbuatan buruk. Jadi kita sebenarnya harus tahu dulu apa tujuan atau alasan seseorang melakukan sesuatu, barulah kita bisa menilainya itu buruk atau tidak. Jangan langsung menjudge itu buruk. Dan selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus responnya.
Kalau pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sebenarnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Walaupun ada rayuan, bujukan, dan lain-lainnya, kalau kita tetap pada pendirian kita itu, kita bisa mengontrolnya. Apakah kita mengikuti kah atau tidak. Dan selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Itu stimulus respon. Sementara pada teori kontrol atau pilihan, Anda sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, jadi sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain kalau dilihat dari teori kontrol ini, tapi kita bisa menstimulusnya. Bagaimana kita mengontrol orang tersebut. Dan selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi pada saat Ibu Nisa merasa gagal, saya dibujuk, dia memaksa, ayolah Bu Rini, ayolah Bu, sampai saya mundur-mundur ke belakang. Ya, nah jadi di situ memang pemaksaan itu terjadi apabila kita sudah merasa gagal. Oh, udah gagal juga nih, nggak bisa lagi, nih, harus dipaksa seperti itu ya. Dan kalau kita tetap teguh pada pendirian, apapun paksaan atau apapun yang terjadi, kita akan tetap pada diri kita sendiri seperti itu. Dan di sini teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mungkin dengan kolaborasi misalnya, dengan bekerja sama, mungkin nanti bisa saja terjadi, mungkin saya bisa lulus sebenarnya, tapi tadi saya tidak mau, ya Bu Nisa ya. Dan selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Nah, mungkin nanti di sini timbullah, oh saya menjadi menang, saya menjadi kalah. Itu kalau di dalam stimulus respon ini. Kalau pada teori kontrol, model berpikir menang-menang, win to win, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah, di sini ada penjabaran mengenai disiplin positif, teori kontrol atau pilihan dari Dr. William Glasser. Ya, yang mana di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan semua perilaku memiliki tujuan. Apapun yang dilakukan atau tindakan itu pasti ada tujuannya. Dan model berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Seperti yang saya contohkan tadi, anak ini mendorong temannya. Mungkin ada yang memandang, oh anak ini buruk, kenapa dia mendorong? Kalau tidak tahu alasannya. Dan di sini tentunya setiap orang memiliki pandangan yang berbeda terhadap satu kejadian atau satu kasus. Dan di sini makna disiplin positif, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Dan di sini juga ada teori motivasi. Sebenarnya seseorang bertindak itu ada yang mendasarinya atau motivasi dari dirinya. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi dari 3 motivasi ini, misalkan anak datang ke sekolah tepat waktu. Apakah dia tepat waktu ini sebagai motivasi eksternal atau motivasi intrinsik? Gimana Bapak Ibu? Anak datang tepat waktu ke sekolah, apakah itu motivasi eksternal atau intrinsik? Motivasi eksternal. Kalau dilihat dari motivasi eksternalnya, berarti anak ini datang tepat waktu untuk menghindari hukuman.
atau untuk mendapatkan imbalan. Imbalan di sini bisa berupa pujian misalnya, oh udah bagus ya nak ya, datang tepat waktu, tidak terlambat, seperti itu. Itu dia untuk mendapatkan motivasi eksternal. Kalau dari dalam dirinya atau motivasi intrinsik, ini lebih kepada dia menghargai dirinya sendiri, sadar dia, oh datang ke sekolah harus tepat waktu, kita tidak boleh malas-malasan. Nah, itu dari motivasi intrinsiknya. Jadi ada dua kategori. Ada yang kategori dia motivasi eksternal dan ada juga yang dari motivasi intrinsik. Dan selanjutnya di sini kita sebagai guru ada 5 posisi kontrolnya. Bapak Ibu di sini ada 5 posisi kontrol ini. Yang pertama itu kita sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Ya, dari 5 posisi kontrol ini, kalau penghukum, apabila kita melihat anak melakukan kesalahan, misalnya datang terlambat tadi, kalau kita guru sebagai posisi penghukum, kita langsung memberikan tindakan kepada anak ini tanpa mengetahui apa alasan dia sebenarnya terlambat. Kamu terlambat, lari 10 kali mengelilingi lapangan. Itu berupa hukuman. Kalau pembuat rasa bersalah di sini, kita bertanya kepada anak itu, kenapa datang terlambat nak? Tak kasihan sama ibu ya. Seringkali menasihati kamu saja lagi. Itu contohnya pembuat rasa bersalah kepada diri anak. Dan yang ketiga, itu sebagai teman. Kita mengajak anak ini seperti teman kita. Nak kok datang telat hari ini? Nah, seperti itu ya. Kita menganggap anak itu seolah-olah teman. Dan yang keempat, kita sebagai pemantau. Kita hanya melihat anak ini dan dari sini, oh ternyata dia telat karena ini, seperti itu. Kalau manajer ini, kita nanti bisa menggunakan segitiga restitusi, itu ada di bawahnya, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Dan yang terakhir di sini, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu sudah saya sampaikan dan itu akhir dari teori kontrol tadi. Dan lanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia tentunya berdasarkan profil pelajar Pancasila, yang mana beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Baiklah Bapak Ibu, sekian pemaparan dari saya. Akan dilanjutkan lagi oleh Bapak Ahmad Zaini. Kepada Bapak dipersilakan. Langsung dah. Langsung. Videonya itu gimana? Nak, kata aja dulu nak. Tadi nggak bisa dijelaskan itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Di sini saya
pembagian dengan teori, motivasi, apa judulnya tadi? Hukuman dan penghargaan restitusi. Jadi ini yang kita akan saya bahas sedikit. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Nah, di sini sebagai contoh motivasi eksternal, mungkin sedikit banyak tadi sudah ada penjabaran dari materi sebelumnya, itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi di sini ketika motivasi eksternal itu untuk tidak mendapatkan hukuman, maka dia tidak melakukan itu. Itu termasuk motivasi eksternal. Terus untuk contoh berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Seperti apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi ini suatu harapan ya. Jadi kita untuk mendapatkan imbalan dari seseorang ataupun guru gitu ya. Terus yang ketiga adalah motivasi internal. Nah, di sini untuk menghargai diri sendiri. Seperti saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini sesuatu motivasi yang timbul karena perasaan dari diri sendiri, kemauan sendiri. Artinya dalam diri untuk merubah. Contoh misalkan saya datang ke sekolah tepat waktu, ya, tanpa ada karena ada imbalan untuk karena takut kena hukuman ataupun imbalan, tapi dia motivasi dalam diri. Jadi dia datang ke sekolah tepat waktu, begitu. Artinya tanpa ada paksaan atau hal yang lainnya, begitu, dari diri sendiri. Oke, berikutnya. Oke, selanjutnya kata merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berarti tadi istilahnya kesadaran diri, ya. Jadi di sini istilahnya motivasi dalam diri. Oke, Ki Hajar Dewantara di sini pemikiran konsep mungkin nanti bisa dilihat di Google, banyak penjabaran lebih detail di sini. Oke, berikutnya. Oke, di sini dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, ya, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi di sini hukuman itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang, ya, hukuman atau penghargaan. Terus penghargaan menghukum dalam diri. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Terus penghargaan tidak efektif, dan terakhir penghargaan merusak hubungan. Jadi selama ini yang kita temui di lapangan itu banyak seperti ini yang kita temui di lapangan, seperti memberikan penghargaan. Oh, kamu jika datang tepat waktu maka kamu akan makan ini. Nah, itu suatu imbalan ya. Jadi ini tidak baik untuk kita laksanakan. Berikutnya. Hukuman oleh penghargaan masih penghargaan menurunkan kualitas, ya. Penghargaan menurunkan kualitas. Terus penghargaan mematikan kreativitas. Jadi memang seperti kita temukan ya, kalau penghargaan ini sangat ketergantung
karena tidak timbul tadi dalam diri sendiri, tidak sadar ya. Terus penghargaan mengurangi motivasi intrinsik ya, motivasi dalam diri ya. Jadi karena ada sesuatu mereka melakukan itu. Oke. Berikutnya bentuk program kebajikan. Oke. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus ya. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi ya. Berikutnya, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Jadi tidak satu orang saja ya. Berikutnya adalah beri pengakuan secara konsisten ya. Jadi bukan kita berikan pengakuannya hari ini saja. Jadi terus menerus ya, secara konsisten. Berikutnya adalah fokus pada proses. Nah, ini juga. Jadi kita perlu memberikan membuat catatan juga. Jadi bukan hanya kemarin terus besoknya enggak gitu. Terus berproses ya, terus begitu. Oke, berikutnya adalah bentuk program kebajikan atau apresiasi. Contohnya kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya rasa empati besar sekali. Nah, situasinya mungkin seperti pada saat menolong murid baru di kelas kita. Contoh lagi, saya menghargai nilai kebajikannya itu dulu kepedulian. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok gitu ya. Berikutnya adalah terima kasih. Terima kasih untuk nilai kebajikannya rasa tanggung jawab, dan situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini juga yang sering kita temukan di lapangan ya. Oke, berarti kita lanjut. Kita tanya jawab ya Bu ya. Tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Oke, kita sama-sama, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan jawaban di sini. Contoh pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi ini? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Pertama konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, oke. Yang kedua adalah hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, oke. Yang ketiga adalah hukuman. Berikutnya yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu yang nomor 4 ya. Konsekuensi atau hukuman? Oke, sepakat konsekuensi. Oke. Berikutnya yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Sepakat? Oke. Berikutnya yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ini hukuman atau konsekuensi? Tidak mengenakan. Tidak mengatakan murid disuruh untuk sepatu tidak seharian mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, oke. Hukuman atau konsekuensi?
Hukuman atau konsekuensi, Pak? Oke. Oke, ada yang Pak Ahmad, apa? Hukuman. Kalau Pak Wendy, hukuman. Bu Lisa? Konsekuensi. Bu Lisa? Hukuman. Oke. Berarti yang paling banyak hukuman ya. Oke, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Yang terakhir Pak, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya? Hukuman. Bapak? Hukuman. Oke, berarti yang terakhir hukuman. Kita lihat jawabannya di sini. Nah, di sini yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Tadi sepakat menjawab konsekuensi. tadi konsekuensi. Ternyata, Ya, ternyata ini hukuman. Ya, oke, di sini terjadi hukuman. Berikutnya tadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Tadi sepakat apa? Hukuman. Berarti benar semuanya. Oke. Berikutnya adalah murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Tadi paling banyak konsekuensi ya. Yang murid diminta untuk push up. Hukuman. Ya, oke. Berarti sepakat semuanya hukuman. Terus berikutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, mantap memang semuanya. Oke, berikutnya belum Pak? Belum. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu tadi sepakat apa? konsekuensi. Konsekuensi. Oke. Terus berikutnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Berarti sepakat semuanya. Hukuman terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi. Oke, mantap. Oke, sepakat. Selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman suatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, kalau konsekuensi itu suatu harus terjadi. Terus yang berikutnya adalah membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah, sakit hati Pak ya, Bapak sering sakit hati ya. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, ya, konsekuensi. Terus untuk berikutnya, anak membenci kedisiplinan. Ini termasuk kalau kita memberikan hukuman, jadi anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi adalah anak menghargai disiplin. Terus untuk hukuman, paksaan, karena terpaksa Pak. Karena terpaksa, karena takut dihukum. Jadi konsekuensinya adalah stimulus atau tanggapan. Hukuman berikutnya adalah mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Berikutnya hukuman konsep diri yang buruk. Konsekuensinya adalah konsep diri yang baik. Terus hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi karena takut ya Pak ya. Biasanya anak Pak Wendy itu kan begitu ya Pak ya. Takut dia. Terus konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terus terakhir hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara.
Jadi ini kita sering selama ini mungkin kita rasakan itu ya, banyak kita memberikan hukuman. Oke. Berikutnya adalah apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dosen tahun 2004. Oke. Berikutnya identitas sukses, identitas gagal ya. Jadi hukuman itu termasuk identitas gagal. Suatu yang menyakitkan harus terjadi ya. Identitas suksesnya disiplin, konsekuensi dan restitusi. Jadi sini suatu harus terjadi dan restitusi merupakan pilihan. Terus hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya adalah tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi yang kita berikan adalah membuatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah, terus berikutnya adalah korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan, restitusi korban mendapatkan ganti. Terus identitas gagal lagi dari hukuman, murid atau anak akan tersakiti ya. Konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, di sini restitusi. Berikutnya adalah identitas gagal yang hukuman berlaku pasif agresif meningkat. Jadi untuk identitas suksesnya adalah konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Maka kita berikan restitusi, masalah terpecahkan. Terus berikutnya hukuman. Di sini sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, ini yang kita rasakan. Terus identitas suksesnya adalah konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi yang kita berikan adalah murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berikutnya untuk hukuman berlaku hanya kepada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah ini, jadi ketika ke masyarakat tidak berlaku. Dan suksesnya adalah konsekuensinya membantu penerapan, mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi yang kita berikan adalah fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Oke. Berikutnya identitas gagal atau hukuman peraturannya adalah kamu harus gitu, jadi memaksa gitu ya. Jadi identitas suksesnya konsekuensi yang berikan adalah apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih. Dan restitusi, nah restitusi itu apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Ini pertanyaannya. Terakhir adalah hukuman murid atau anak membenci peraturan, ya, jadi takut, tak suka dengan peraturan. Identitas suksesnya atau konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan. Restitusi adalah murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi perlu kita ketahui bahwa hukuman merupakan hal yang negatif ya. Terus untuk konsekuensi itu netral ya. Terus yang restitusi hal yang positif. Jadi nanti tinggal milih yang mana Pak ya. Bapak Wendy ini sudah melaksanakan ya restitusi ya. Oke. 9 ciri-ciri restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan.
namun untuk belajar dari kesalahan, ya, kesadaran, ya. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, restitusi menuntun. Yang ketiga, untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar. Yang keempat adalah mendasari tindak. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Berikutnya adalah restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Terus berikutnya adalah restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi sangat baik kita bisa dikembangkan, dilaksanakan di sekolah untuk restitusi ini. Berikutnya sudah, mungkin cukup itu saja dari saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih Bu Berliana. Baik teman-teman semua, ini pada masuk bab terakhir ya. Kebetulan saya dapat 5 posisi kontrol. Baik, sebelum saya memulai, saya akan membaca pantun terlebih dahulu ya, biar semangat. Pergi berlayar ke Pulau Penyengat. Ke Pulau Penyengat memancing ikan. Jawablah salam dengan semangat, itu tanda orang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada acara disemensiasi ya untuk kebutuhan aksi nyata 1.4 kami. Kemudian yang saya hormati Wakil Kurikulum SMP Negeri 47 Pak Ahmad Ansari, kemudian yang saya hormati teman-teman sejawat, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu CGP. Selanjutnya saya akan berbagi pengalaman ya Bapak Ibu ya. Ini hanya berbagi pengalaman saja, tidak ada maksud menggurui ya. Karena kegiatan diseminisasi ini kalau diartikan dalam kamus KBBI itu artinya penyebar luasan ide atau gagasan dan sebagainya. Saya ambil di sini sebagainya. Sebagainya itu ya saya memberikan pengalaman saya saja sebagai selama mengikuti guru penggerak pendidikan, guru penggerak. Baik, 5 posisi kontrol yang ada pada diri kita sebagai pendidik. Yang pertama Bapak Ibu, posisi kita itu ada yang namanya sebagai penghukum. Ya, penghukum. Yang kedua, posisi kita itu ada sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kita itu sebagai teman. Yang keempat, posisi kita itu sebagai pemantau. Yang kelima itu sebagai manajer. Ya, di sini ada 5 posisi kita Bapak Ibu sebagai guru. Ya, kalau kita berada dari segi penghukum atau pembuat rasa bersalah, maka peserta didik itu tidak akan muncul rasa kesadaran dirinya dari internal dia. Dia akan hanya takut kepada kita karena sebagai menghindari hukuman. Itu kalau kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Kemudian kalau kita ada di posisi sebagai teman pemantau, maka juga akan timbul perubahan eksternal, internal tidak akan muncul. Anak murid itu akan hanya memandang kita sebagai takut apabila sebagai mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Jadi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman pemantau ini kurang baik posisi yang ada pada diri kita. Ya, yang paling baik itu adalah posisi sebagai manajer. Ya, kita posisikan diri kita sebagai manajer, sebab apabila kita guru ini kita posisikan sebagai manajer, maka anak itu akan timbul motivasi dari internal.
ya, dia akan lebih menghargai diri dia sendiri. Kemudian Bapak Ibu, ya saya singkat saja. Di sini ada contoh kita sebagai manajer, sebagai pemantau, sebagai teman, pembuat rasa bersalah, dan sebagai penghukum. Kalau sebagai penghukum tuh kita lebih banyak ke menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Itu akan berdampak negatif pada anak. Anak akan sakit hati, akan timbul rasa dendam. Apabila kita sebagai posisi pembuat rasa bersalah, anak itu juga akan merasa tersakiti, akan merasa terhardik dan juga menunjuk-nunjuk. Dan apabila juga sebagai teman, nah ini bahaya ya, apabila kita sebagai posisi kita sebagai teman, maka pada diri anak tersebut akan muncul sifat yang tidak menghargai guru lain. Sebab dia di dalam diri dia itu ada yang namanya guru itu sebagai teman saja. Jadi sama guru itu saja dia akan berinteraksi, dia akan sulit menghargai guru yang lainnya. Kemudian yang paling bagus itu kita sebagai manajer, ya, kita tempatkan diri kita sebagai manajer, maka apabila kita posisikan sebagai manajer, maka akan timbul untuk menghargai diri sendiri, akan timbul motivasi secara internal kepada peserta didik tersebut. Kira-kira Bapak Ibu, ya teman-teman sejawat, yang dari 5 posisi kontrol ini, yang kemarin Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Yang sering dipakai? Kadang Ya, lebih banyak kita sebagai penghukum Bapak Ibu ya. Selama ini ya penghukum ya. Ya, pokoknya kita jarang memilih manajer ya. Tapi ada juga sebagai teman, sebagai penghukum sebagai teman itu ya. Iya. Iya. Tetapi 4 posisi itu tidak berdampak positif kepada anak-anak. Yang sangat berdampak positif itu yaitu sebagai manajer. Kalau ke-4 posisi itu anak-anak timbul motivasinya hanya eksternal, hanya takut, ya hanya mengharapkan imbalan. Baik Bapak Ibu, kemudian selanjutnya, ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul kalau kita sebagai penghukum, pertanyaan yang muncul itu, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Pembuat yang merasa bersalah. Guru, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi itu sebagai penghukum. Kalau sebagai pemantau, kami tidak pernah benar-benar melakukannya. Sebagai penghukum kami tidak benar-benar melakukannya. Kalau kita sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu bapak. Kemudian sebagai manajer, ini yang bagus. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kita ada di situ terjadi kolaborasi menyelesaikan masalah dengan anak. Itulah sesungguhnya yang diharapkan oleh anak. Selanjutnya. Oke, selanjutnya. Baik. Tadi saya membahas tentang 5 posisi kontrol guru. Sekarang saya membahas tentang segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, segitiga restitusi ini yaitu cara yang paling baik dalam menyelesaikan masalah yang saya pernah pelajari. Ya, ini dapat di dalam guru penggerak ya. Yang mana dengan cara ini ya kita mengajak peserta didik itu menyelesaikan masalah secara kolaboratif ya, kerjasama dengan mereka. Jadi yang pertama, segitiga restitusi itu ada 3 poin. Yang pertama kita menstabilkan identitas dulu. Ya, menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada saat menstabilkan identitas ini,
kita menguatkan sama mereka. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, yang kedua, dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian pada saat validasi kebutuhan, itu manfaatnya yaitu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi teman-teman semuanya, pada dasarnya anak-anak itu melakukan kesalahan itu pasti ada dasar ya, ada alasan mengapa dia melakukan itu. Contoh, terlambat datang ke sekolah. Pasti kita tidak boleh menghardik langsung. Kita tanya dulu alasan, apa sebab alasan? Bisa jadi mereka membantu orang tua sampai larut malam atau dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, di sini saya ada 1 atau 2 contoh ya. Video yang saya buat ya Bapak Ibu ya, dalam bentuk penyelesaian masalah dalam bentuk segitiga restitusi ya. Video ini masih belum ya, nanti mohon Bapak Ibu masukan dan sarannya ya. Nah, ini hanya sebagai contoh saja saya buat kemarin. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan dulu lah Bapak Ibu. Itu penyelesaian masalah lewat segitiga restitusi. Jadi kita tanyakan dulu mengapa terlambat. Tentu dia punya alasan. Kemudian kita validasi. Menurut kamu terlambat itu salah atau tidak? Salah. Jadi mereka timbul dari internalnya salah. Bersedia untuk memperbaiki? Bersedia. Jadi dari dalam mereka yang dikenal nanti kesepakatan atau keyakinan kelas lagi ya itu. Selanjutnya ini tadi segitiga restitusi itu ada yang poin pertama menstabilkan identitas dulu, maksudnya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi tidak semua anak itu salah berdampak negatif. Kita jadikan kesalahan dia itu supaya berdampak positif sama dia. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menstabilkan identitas. Yang kedua ada namanya poinnya selanjutnya validasi kebutuhan. Ini tujuannya apa Bapak Ibu untuk memvalidasi kebutuhan? Untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Kita melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Jadi Bapak Ibu maksudnya di sini kita membantu murid ya, membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasar. Oh, dia melakukan keterlambat di kelas ini apa? Main HP begadang. Kenapa main HP sampai malam? Karena tidak ada kasih sayang dari orang tua. Di situ kita bisa kenal, oh, kebutuhan anak ini rupanya kasih sayang atau perhatian. Nah, di situ kita menggali masalah yang negatif tadi bisa kita jadikan berdampak positif. Dan selanjutnya menanyakan keyakinan. Apa manfaat menanyakan keyakinan ini? Yang pertama untuk melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan yang lain. Menanyakan keyakinannya, terlambat itu menurut kamu salah atau tidak? Salah.
Kira-kira melanggar nggak melanggar? Nah, itu namanya meyakinkan. Kemudian kita cari solusi. Kemudian bersedia untuk memperbaikinya, bersedia. Ya, jadi Bapak Ibu atau teman-teman sejawat yang saya hormati, apabila kita menerapkan 5 posisi kontrol ini sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan masalah, insya Allah anak-anak tidak akan ada yang tersakiti, semua masalah akan terselesaikan dengan baik, sehingga terciptalah yang tadi yang namanya belajar profil Pancasila, berakhlak mulia, bergotong royong, kreatif, serta bernalar kritis dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya kira itu Bapak Ibu penjelasan dari saya. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman ya yang saya dapat di pendidikan guru penggerak. Lebih kurang mohon maaf. Kalau ada pertanyaan nanti kita ada sesi pertanyaan, Bu, dari teman-teman. Boleh ya Bapak Ibu ya, habis ini selepas saya tutup ini ada tanya jawab, tujukan kepada siapa, kepada TGP siapa yang ingin bertanya, silakan Bapak Ibu ya. Kemudian nanti akan kita tuangkan lewat refleksi. Oke, teman-teman semua, semoga ilmu yang penjabaran tadi, pengalaman tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bapak Ibu, demikian penjabaran tentang modul 1.4 berdasarkan pemahaman kami. Jadi apa yang sudah kami dapatkan di sini kami bagikan dan kami share kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang saya mau kembali ke yang tadi Bapak Ibu, pertanyaan pemantik kita tadi, yang setuju dan tidak setuju itu. Masih ingat pertanyaannya tadi? Pada poin 2. Nah, ini tadi seingat saya, diingatkan kalau saya lupa atau salah ya Bapak Ibu. Tadi untuk pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, ini kita jawab tidak setuju ya. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, ini setuju tadi. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, tadi setuju. Tadi setuju ya awalnya. Nah, sekarang setelah mendengar penjabaran dari kami berempat tadi, apakah jawaban kita berubah atau tetap? Saya tanya kembali dulu. Untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Hukuman tidak. Ya, tidak setuju. Saya juga setuju untuk tidak setuju. Iya. Jadi, Iya. hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak. Iya. Seperti penjabaran tadi kan ini bahwa hukuman itu memberikan rasa sakit kepada si anak, bahkan jangkanya bisa panjang. Ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju ya. Jadi berubah, setuju atau tidak nih? Iya, tadi kan ada 3 poin. Kembali saya ulang, tadi ada 3 poin yang dijabarkan oleh teman saya dari Bapak Jen. Tadi ada hukuman, ada namanya konsekuensi, dan yang ketiga ada namanya restitusi. Pada hukuman memang tidak bisa mendisiplinkan anak. Yang kedua ini adalah konsekuensi. Ya, konsekuensi itu sifatnya netral. Jadi dia bisa ke arah negatif, bisa ke arah positif. Tapi tergantung anaknya dia mau bawa positif atau negatif. Yang kita takutkan si anak ini nanti bisa bawanya jadi ke negatif. Nah, tetapi kalau dia restitusi, dia memang kan disiplin positif. Jadi tidak dengan memberikan konsekuensi, tapi si anak melakukan sendiri dari keyakinan yang sudah dibuat. Itu. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju sekarang? Setuju atau tidak? Tidak. Jadi ketiga-tiga tidak setuju ya jadinya ya. Nah, karena tadi juga sudah dijabarkan kan bahwa penghargaan itu sebenarnya hukuman loh. Hukuman penghargaan namanya. Jadi penghargaan itu juga negatif maknanya. Jadi misalnya coba kamu sapu itu, nanti setelah kamu sapu nanti saya dapat nilai 90 ya, Bu. Nah, sering kan anak bilang itu, Bu, kalau saya ini, Ibu kasih saya nilai ini ya. Nah, itu
negatif juga ternyata maknanya jadi Bapak Ibu. Jadi memang reward untuk sekarang itu tidak disarankan. Jadi kita sebagai guru, kalau memang dulu namanya pendidikan kan berkembang ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu mungkin reward ada beberapa kurikulum yang menyarankan reward, tapi untuk sekarang memang reward tidak disarankan. Jadi untuk pemberian penghargaan itu tidak disarankan karena itu akan membangun anak ke arah yang negatif. Jadi dia mau mengerjakan ya karena itu gitu. Jadi sekarang dari pertanyaan pemantik ini ternyata ketiga-tiganya itu tidak setuju. Ya, jadi terima kasih Bapak Ibu. Berarti pemahaman kita saya pikir sudah bisa ini ya sama sekarang ya, yang tadinya kita awalnya berbeda, sekarang pemahaman kita sudah menjadi sama. Nah, untuk yang terakhir mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu yang mau ditanyakan ke kami? Boleh ditanya saja, mau ke siapa saja boleh. Refleksi bagi kertas ya. Pak Pandi. Enggak. Oke. Izin bertanya. Tadi pemaparan mengenai Pak Trisno tadi ingin menanggapi sedikit. Ya. Posisi Ini kontrol. kasus misalnya di situ kan kalau saya pribadi ya Pak, saya kayaknya yang ada 5 ya di situ. Iya. Posisi kontrol ya Iya, Pak. kayaknya saya sudah pernah melakukan itu semua, dan itu mungkin berdasarkan kondisional juga, dan bahkan mungkin manajer secara tak langsung mungkin tidak kita sadari juga pernah dilaksanakan. Gini Pak, bagaimana kalau kita menghadapi anak yang sudah kita coba dengan cara manajer itu, tapi dia melakukan berulang gitu ya, kita sudah dengan cara itu, tapi kita berulang. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah dalam kurikulum ini mutlak hukuman itu tidak boleh? Karena gini, dalam sebuah pemerintahan aja, ruang lingkup besar ini ya, hukuman itu sebagai kontrol sosial. Yes. Itu menurut pemikiran kami memandang secara global bahwa rupanya hukuman itu dianggap penting juga sebagai alat kontrol. Saya pernah bertanya juga ke PP saya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita Bapak Trisno menjawab. Silakan Pak. Baik, tepuk tangan dulu untuk pertanyaan dari teman kita. Bagus pertanyaan ya. Baik, ini kebetulan sangat ya, pernah juga saya tanyakan kepada pasien saya waktu mengikuti Google Meet. Bu, bagaimana apa yang kita lakukan kalau nasihat sudah kita lakukan terhadap anak-anak itu yang sudah berulang? Berkali-kali nasihat tak mampu, apa tidak mampu, Bapak Ibu. Beliau menjawab begini, Bapak Ibu ya. Kita tetap ada pada posisi manajer, Bapak Apandi. Ya, tetap pada posisi manajer. Nanti gimana selanjutnya Pak? Apa aksi yang kita ambil? Di aksi kesepakatan sekolah atau keyakinan kelas. Di situ kan ada poin-poin melanggar, biar poin itu yang akan menyingkirkan mereka secara tidak langsung nanti. Kan kita ada sistem poin ya Bapak Ibu ya. Umpama dia bapak nasihati tak masuk, kasih poin, tak masuk juga kasih poin. Jadi udah berapa poin terkumpul kan dia akan otomatis akan terlempar dengan sendirinya dari sekolah ini. Makanya kesepakatan keyakinan sekolah atau kesepakatan kelas itu sangat penting kita buat. Otomatis. Kemudian masalah hukuman itu penting ada tidak? Begini Bapak Ibu, saya pernah menanyakan juga, Bu, apakah kita tidak boleh main fisik? Rupanya tidak boleh main fisik. Bahkan saya disodorkan dengan Undang-Undang 2020 Bapak baca katanya, bahwa situ tidak boleh guru melakukan
hukuman secara fisik. Jadi hukuman itu ada dua, Bapak. Ada verbal sama fisik. Fisik tidak boleh dilakukan sama sekali. Kalau verbal masih boleh. Hukuman fisik tidak boleh sama sekali. Nah, itu saya tanyakan Bapak Ibu ke fasil saya. Jadi Bapak Pandi, hukuman itu kalau kita mau menghukum anak cukup dengan verbal saja, fisik tidak boleh. Ya, kalau masalah anak yang berulang-ulang tadi, biar kesepakatan atau keyakinan sekolah saja yang bisa melempar dia keluar dari sekolah ini. Karena kita sistem poin, mama terlambat 5, kita nasihati tidak mampan 5. Nah, itu pentingnya kesepakatan kelas sama poin tadi untuk kita jalan bersama. Begitu jawaban saya Pak Pandi, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Trisno buat jawabannya. Sudah Bapak Pandi. Jawabannya sangat memuaskan. Oke, baik, terima kasih. Nah, tapi sedikit mau saya tambahkan dulu. Ada yang mau saya tambahkan. Begini, apakah tidak boleh menghukum? Tadi kan begitu. Tadi kalau tidak salah dari Bu Rini, kita ada mendengar yang namanya konsep win to win tadi. Menang sama menang. Jadi di sini Bapak Ibu, kalaupun kita terpaksa, memang terkadang harus kita sesuaikan dengan kondisi. Saya juga ini memang dapat pengalaman mungkin dari pasil saya. Kalaupun terpaksa, memang seperti yang dibilang Pak Pandi tadi, yang kelima ini sebenarnya sudah kita lakukan secara tidak langsung. Kita mungkin pada posisi penghukum, pada pembuat rasa bersalah. Kita juga pernah mengatakan kan sama anak, diam lah, ibu capek loh dari tadi nak. Nah, itu kan sebenarnya pembuat rasa bersalah. Teman juga mungkin pernah, pemantau juga pernah, manajer juga pernah gitu. Jadi tapi begini, kalaupun misalnya kita di posisi penghukum, mungkin penghukum ini itu tadi Pak, kita arahkan ke restitusi di mana dia harus menang sama menang. Jadi si anak dimenangkan. Contohnya misalnya tadi ketika si anak mengganggu temannya, misalnya dia merobek kertas temannya, nah kita suruh ganti kertas itu. Nah, jangan kita suruh sana cuci WC kamu. Kalau itu kan dia menang kalah Pak. Tidak ada efek yang dia dapatkan dari mencuci WC itu. Tidak ada. Dia akan sakit hati. Yang diingat dia, baru aku robek. Itu pun aku robek tadi karena diganggunya, ditendangnya kakiku. Makanya ya jadi aku yang cuci WC. Nah, itu jadi sakit hati yang dia dapat. Tapi cukup mungkin dengan cara ganti saja dengan yang baru. Setelah kita ajak, itu namanya itu tadi Pak restitusi. Mungkin secara pandangan itu hukuman juga menurut si anak. Dengan mengganti misalnya kertas yang disobeknya itu hukuman juga sama dia. Tapi itu pengarahan kita ke restitusi tadi Pak. Itu ya. Jadi konsepnya adalah win-win. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau memberikan pun kita hukuman itu, ambillah win to wins. Menang dan menang. Oke baik, di sini mungkin kita akan refleksi ya Bapak Ibu. Nah, itu dibagikan sticky note untuk ditempel nanti di sini di refleksi yang kami buat. Ini untuk pertanyaan pertama dulu. Yang dia kan ada 3 kertas. Kita tanyakan perasaan mereka mengikuti ini, kemudian harapan mereka, kemudian refleksi tentang materi ini ya. Materi 3 kertas. Nah sekarang pertanyaannya. Dia 3 kertas, 1 orang 3. Ya 1 orang 3 kertas. Nanti pertanyaan 1, 2, dan 3. Bisa. Sudah Bapak Ibu? Oke, kita mulai ya. Yang pertama dulu. Yang pertama saya atau kami mau tahu dulu bagaimana perasaan Bapak Ibu mengikuti seminar atau diskusi kecil-kecil yang Ibu rasakan. Apakah sedih, senang? Perasaan. Ditulis Pak di sticky note, nanti ditempel di sana. Nganggur dia. Nanti kalau sudah selesai langsung ditempel ya Bapak Ibu untuk pertanyaan pertama. Ya, 1 soal 1 sticky note. Soalnya masih itu tadi Bu. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu mengikuti sesi ini? Iya, bagaimana perasaan mengikuti kegiatan semen ini? Ada pena nggak di situ? Iya. Diseminasi disiplin positif. Inilah contoh murid tidak bawa pena.
Diseminasi budaya positif. Modul 1.4. Diseminasi. Iya, diseminasi. Boleh tulis nama? Nggak apa-apa. Sebaiknya tulis nama. Oke, kalau sudah selesai langsung ditempel. Posisinya paling atas di sini. Atau sekali aja Bu. Sekali aja dia maju ke depan, orang yang maju ke depan 3 tempel. Yang pertanyaan kedua aja. Harapan lagi. Oh ya. Nanti begini ya Bapak Ibu nempelnya. Nanti di sini pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, ya. Untuk pertanyaan yang kedua itu ada di depan. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Jadi hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan yang bisa mengubah paradigma pikiran kita yang awalnya begini jadi begini? Buktinya tulisan Ibu. Jawab yang jujur ya Bapak Ibu ya. Jawab dari dalam hati. Jangan jawab di luar pikiran. Dari dalam hati, tuangkan pikiran lewat tulisan. Ada guru penggerak juga yang hadir Bapak Ibu. Iya. Ganti kan. Yeay. Partisipasi. Bagaimana perasaan Ibu? Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Yang saya ya, misalnya yang tadinya pemikiran kita begini, setelah mendengarkan pemahaman tadi jadi begini gitu. Ya, yang ketiga itu, maksudnya perasaan apa yang muncul khususnya, tapi ini dikaitkan dengan disiplin dan motivasi intrinsik. Jadi pertanyaan ketiga, tuliskan perasaan Bapak Ibu pada sesi ini. Udah. Nah, yang ketiga itu harapan. Apa yang Bapak Ibu inginkan? Harapan kita bersama-sama untuk murid-murid kita. Untuk saya nggak usah. Masih. Nomor 3 harapan Pak. Apa harapan Bapak setelah mengikuti sesi ini? Harapan Bapak terhadap diri Bapak boleh, terhadap murid-murid. Jadi setelah mengikuti pemahaman ini, harapan diri Bapak dengan murid-murid apa? Tolong, jangan. Ya lah, Bapak sudah. Saya dipaksa. Sama masih rekam masih. Iya. Harus punya kontrol diri ya. Belum, masih ada. Ini belum mulai ya gimana? Oke, selesai.
Oke, langsung ditempel. Ya. Oke, sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih sudah berefleksi dengan kami dan terima kasih sudah mengikuti kegiatan yang sudah kami lakukan. Semoga bermanfaat bagi kita dan berdampak kepada murid-murid kita. Selamat siang dan terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke, anak-anak sekalian, sesuai dengan yang kemarin Bapak sampaikan bahwa hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Mungkin sedikit, apa sih kenapa kok keyakinan kelas? Nah, apa? Jadi keyakinan kelas mungkin yang sebelumnya itu namanya peraturan. Peraturan itu istilahnya kita yang guru yang membuat, tapi kalau ini kali anak Bapak yang buat semuanya. Jadi kesepakatan ini yang akan kita jalankan bersama. Nah, oke. Jadi di sini anak Bapak semuanya nanti menuliskan kesepakatan kelas ini di stick note itu masing-masing, tidak perlu banyak, mungkin 1 atau 2. Setelah itu nanti kita sepakati tempel di depan dan kita ambil mungkin 5 atau sampai 7 kesepakatan yang akan kita laksanakan bersama. Sudah bisa kita mulai? Oke, mungkin ada yang belum dapat. Oke, silakan. Oke, silakan. Oke, silakan. Yang sudah dapat boleh mulai untuk menuliskan. Bapak berikan waktu 2 sampai 3 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Silakan. Jadi di sini dituliskan berdasarkan dari hati kalian masing-masing, ya. Jadi apa yang kalian mampu untuk bisa dijalankan kesepakatan ini untuk kedepannya, ya. Oke, sudah? Oke, ternyata sudah. Boleh nanti kita bergantian untuk langsung ditempel di sini. Boleh Bapak minta untuk dari barisan sebelah sini. Oke, sebelah sini. Boleh yang sudah, silakan langsung ditempel sebelah sini. Silakan, langsung boleh ke depan. Silakan. Ayo, silakan yuk. Ya, oke, silakan. Yuk nak, ayo langsung nak tempel. Ya, kita beratur. Nanti kita lihat hasilnya dari yang jumlah hadir hari ini 40 siswa lebih ya. Jadi kita tidak sambil semuanya, tapi yang paling banyak suara, nah kita ambil itu. Berikutnya sebelah sini, boleh nak, langsung nak. Oke, silakan. Langsung ditempel, selesai. Boleh langsung duduk kembali. Berikutnya boleh di sebelah sana. Boleh ke lembar berikutnya nak. Sebelah sana. Oke, sebelah sini nak. Oke, sebelah sini. Lewat sini. Ya, lembar sebelah sini. Oke, silakan.
Berikutnya sebelah sana boleh langsung terakhir ya. Untuk tempel sebelah sini nak, boleh? Ya, oke. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Ini kita sepakati. Kita lihat dulu hasil kesepakatan kelas kita, ya. Bapak lihat di sini yang pertama tidak membuang sampah pada tempatnya, ya. Terus melaksanakan piket kelas, menghargai dan menghormati guru saat dalam pelajaran, toleransi satu sama lain, mematuhi peraturan, tidak merokok, tidak merokok, ya, mengikuti pembelajaran dengan baik, giat belajar, terus saling menghargai sesama teman, datang tepat waktu, tidak keluar kelas pada jam pelajaran, dan tidak ribut jam pelajaran, sama membuang sampah pada tempatnya, disiplin, menghormati guru. Oke, jadi kita lihat di sini tadi yang pertama, mungkin di sini kita ambil melaksanakan piket kelas. Sepakat ini? Oke, yang pertama melaksanakan piket kelas. Oke, terus yang kedua di sini datang tepat waktu. Pasti kita ganti mungkin disiplin waktu ya. Disiplin waktu. Oke, disiplin waktu. Sepakat ini? Oke, berikutnya mendengarkan guru yang sedang menjelaskan. Oke. Mendengarkan guru yang sedang menjelaskan. Gimana, sepakat ini? Oke. Mendengarkan guru sedang menjelaskan. Oke. Terus berikutnya kita lihat dulu yang banyak. Menghargai orang lain. Oke, bagaimana menghargai orang lain? Sepakat tidak ini? Sepakat. Oke, sepakat. Ya, oke. Menghargai orang lain. Oke, terus apa lagi? Menghargai sudah. Oke, di sini menjaga kebersihan. Oke, di situ ya. Di sini ada juga menjalankan kebersihan. Bagaimana, sepakat ini? Oke, menjalankan kebersihan. Oke. Kira-kira masih ada lagi yang kalau sudah sama berarti kita cukup ya Bu ya. Anak-anak tidak. Oke. Sepertinya hampir semuanya tidak bising. Tidak bising ini sudah masuk. Oke. Berarti kita ganti mungkin menjaga keamanan kelas. Bagaimana, sepakat? Oke, menjaga keamanan kelas. Oke, cukuplah ya ini karena hampir semuanya isinya masuk ke sini semua. Oke, ini nanti kita buatkan poster
kita tempel. Jadi itu kesepakatan kita, bisa kita lihat hari-hari ketika melakukan sesuatu, bisa kita lihat hasil kesepakatan kita. Oke? Saya? Oke, mungkin cukup untuk hari ini. Demikian untuk penjabaran tentang pembuatan keyakinan kelas. Semoga kita bisa melaksanakan itu semua dengan sungguh-sungguh, karena anak bapak semua yang buat dan kita sepakati dan kita jalankan bersama. Mungkin itu saja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya.